heboh seperti ini. Sebelum heboh seperti sekarang ini, dulu itu nggak ada yang namanya internet banking. Jadi kita nggak bisa ngecek saldo rekening kita atau bertransaksi secara online, itu kita nggak bisa zaman dulu. Tapi karena sekarang teknologinya sudah semakin maju, kita sudah bisa pakai internet. Bahkan ketika di luar rumah sekalipun dengan menggunakan HP atau tab kita, nah itu bakal mengubah kebijakan-kebijakan dari perusahaan tertentu. Contohnya ya internet banking itu tadi. Di contoh lain juga ada, misalnya belanja online gitu. Ini kaitannya dengan internet lagi ya. Ada beberapa toko yang dulunya itu konvensional. Jadi kalau misalnya kita mau beli sesuatu, ya harus datang ke tokonya langsung gitu. Cuman karena sekarang forum-forum di internet itu banyak, bahkan orang pun juga bisa jual beli di FB. Nah, itu memudahkan organisasi untuk dapat bertransaksi atau bisa mempromosikan dagangannya kepada para konsumen gitu. Itu teknologi. Nah, offline shop itu ya kalau misalnya kita nggak pakai online, ya kita harus datang langsung, itu berarti offline shop. Ya kalau sekarang kita lebih ramenya ke online shop gitu, karena kan enak, kita cuma butuh buka layar laptop atau tablet atau HP, terus tinggal pencet-pencet, suka transfer pun juga bisa pakai internet banking. Nah, enak kan di rumah, terus barangnya nanti bisa nyampe gitu. Itulah dampaknya kalau teknologi bagi suatu organisasi tertentu gitu. Ekonomi pun juga bisa. Coba bayangkan kalau misalnya terjadi inflasi ya di Indonesia, atau misalnya rupiah naik. Nah, itu pasti juga nanti bisa berakibat buruk ke dalam organisasi kita, karena barang-barang juga ikutan naik. Sedangkan kita kalau misalnya ikut naikin harga jual, itu nanti bisa diprotes sama pembeli. Nah, itu kan bisa jadi repot organisasinya. Itu makanya kenapa ekonomi itu bisa berpengaruh gitu. Ya. Nah, terus habis itu politik juga berpengaruh, karena nanti dengan adanya kebijakan-kebijakan tertentu itu bisa jadi mempengaruhi kebijakan organisasi pula gitu. Kemudian yang lainnya ada variabel sosial. Variabel sosial ini maksudnya apa? Ini adalah beberapa hal atau elemen yang meliputi demografi, gaya hidup, terus juga nilai-nilai sosial. Itu yang dimaksud dengan variabel sosial. Itu ternyata juga berpengaruh kepada lingkungan organisasi. Misalnya gaya hidupnya misalnya demografi nih ya. Orang kan perusahaan kan, misalnya perusahaan susu untuk orang tua, untuk osteoporosis. Nah, karena perusahaannya ini adalah perusahaan susu, nah pasti dia juga harus tahu dong berapa jumlah orang tua di atas sekian tahun gitu yang ada di Indonesia. Nah, dia butuh data-datanya itu. Makanya itu demografi ini penting di sini dan bakal berpengaruh. Gaya hidup juga gitu, karena sekarang udah musimnya tablet ya. Tablet, kemudian HP-nya juga HP Android, atau ya pokoknya orang itu lebih suka untuk bawa device-nya kemana-mana. Nah, mungkin itu juga bisa berpengaruh kepada perusahaan tertentu yang dulunya cuma jualan handphone atau laptop atau alat-alat elektronik aja, tapi semakin kesini toko-toko tersebut juga menjual casingnya, kemudian aksesorisnya. Kayak misalnya ini saya ada HP gini, ini terus habis itu tutupnya ini juga ikut diperhatikan gitu kan. Begitu juga dengan perusahaannya. Kalau dulu cuma memperhatikan gimana bentuk HP yang baik, yang handy, yang maksudnya enak dibawa, tapi juga kelihatan keren gitu. Kalau dulu mungkin cuma memperhatikan itu aja, tapi sekarang juga udah
mikirkan tentang gimana orang bisa tetap stylish, tetap fashionable dengan bawa device ini dan juga kemasannya gitu. Kemasannya itu maksudnya ini ya, tutupnya ini gitu. Mereka juga udah memperhatikan itu gitu. Kemudian ada nilai-nilai sosial atau juga agama, itu juga penting dan bisa berpengaruh terhadap organisasi tertentu. Misalnya makanan ya, misalnya di McD nih, di McD apa ini namanya, McD mana ya contohnya, di India misalnya, karena mereka nggak makan sapi, maka McD di sana juga harus tanggap, wah karena ini mereka masyarakatnya tidak makan sapi, berarti aku nggak boleh memasarkan produk-produk yang ada sapinya gitu. Misalnya ada burger ya, nggak boleh ada burger sapi. Ya boleh-boleh aja sih sebenarnya, tapi bisa kemungkinan mereka nggak bakal laku karena mayoritas orang India nggak makan sapi gitu. Nah makanya itu McD ini mungkin, dan dulu juga udah pernah kayaknya ya, berubah dari sapi ke daging domba gitu. Entah itu McD atau KFC kalau nggak salah, itu dulu pernah mengeluarkan daging sapi sebagai produknya, kemudian beralih ke daging domba karena banyak orang India itu nggak makan itu gitu. Kemudian dimensi internasional ini ya, ini lebih ke apa ini, kondisi secara internasional itu seperti apa. Nah itu juga bisa mempengaruhi organisasi yang ada gitu. Meskipun perusahaan yang ditangani itu konteksnya adalah lokal, misalnya jamu nih ya kan, kita misalnya jamu tapi nggak diekspor ke mana-mana gitu, tapi itu juga bisa ada pengaruh dari internasionalnya juga. Coba kalau misalnya orang-orang di luar negeri itu ternyata tertarik dengan jamu, nah nggak menutup kemungkinan bisnis jamu yang ada di Indonesia itu bisa diekspor ke luar negeri. Nah seperti itu. Nah yang berikutnya ini ada lingkungan internal nih. Lingkungan internal. Oh ya, lingkungan internal. Nah, pertama ada budaya, kemudian ada karyawan, ada pemegang saham, dan juga direksi, dewan direksi. Kalau lingkungan internal ini tadi yang berarti berada di dalamnya ya, berada di dalam organisasi atau perusahaan gitu. Jelas ini semuanya pasti bakal berpengaruh kepada organisasi. Terutama ini karyawan ya, karena karyawan ini bakal berpengaruh. Untuk itu para manajer atau HRD ketika awal pembukaan karyawan baru itu harusnya bisa menyeleksi dengan baik karyawan seperti apa yang dibutuhkan, karena itu akan berpengaruh, maka harus mempertimbangkan baik-baik gitu. Kalau butuh yang cakap ya berarti harus yang cakap. Kalau misalnya dia akan ditempatkan di bidang desain gitu, yang nggak perlu harus berhubungan dengan orang lain, maksudnya seperti PR itu kan pasti harus berhubungan dengan orang lain kan. Nah itu misalnya desain nggak perlu harus yang talk aktif dong, harus yang cerewet atau yang good looking atau seperti itu ya, berarti nggak perlu dipilih yang seperti itu gitu. Dan nggak cukup di situ aja, nggak cukup di ketika penerimaannya itu selektif, tetapi kedepannya manajer dan juga perusahaan itu harus mampu untuk membimbing karyawan ini kepada kemampuan khusus yang harus dicapai karyawan-karyawan tersebut gitu. Misalnya waktu diterima kemampuannya karyawan tersebut ada di level 5 gitu. Di level 5 dalam hal desain. Nah, karena kebutuhan organisasi ini tinggi harus ke level 10, maka manajernya ini harus mempersiapkan adanya kelas-kelas keterampilan sehingga karyawannya nanti itu dari level 5 bisa ke level 10 gitu. Nah, pemegang saham ini pasti juga berpengaruh. Kalau misalnya nggak ada saham, nggak ada orang yang mau menanamkan saham di perusahaan besar ya, biasanya ini yang membuka saham seperti ini, sahamnya terbuka. PT-PT gitu, itu PT TBK itu berarti sahamnya terbuka. Nah kalau misalnya nggak ada orang yang mau menanamkan saham ya bisa bangkrut perusahaannya.
Nah, supaya banyak orang yang mau menanamkan saham, berarti harus kayak gimana? Berarti perusahaannya harus